Selamat siang pendengar, senang sekali hari ini ya, hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 melanjutkan perjalanan bersama saya Azarin Quesya yang akan menemani Anda dalam acara Surabaya siang ini. Tentunya di program acara Anak Cerdas Indonesia. Tentunya di program ini kita akan mengulik dan menggali prestasi-prestasi anak berbakat nih. Nah tentunya pendengar juga bisa ikut dengerin bincang inspiratif ini bersama anak-anak mungkin atau sekeluarga. Kalian semua tentunya juga bisa gabung untuk mengulik tips dan triknya nih. Bisa tanya-tanya langsung lewat via telepon di line 5345474 atau live chat di 08133194x992 Pro 1 RRI Surabaya. Siang hari ini pendengar, tentunya saya nggak sendirian nih. Tentunya saya bersama Kak Sari. Halo, hai, selamat siang Kak Sari. Selamat siang juga. Kamu sehat Apa kabar nih? Iya dong tentunya. Sama tos, kita juga sama-sama sehat ya. Semangat yang dong pastinya ya, karena iya dong. kita udah kedatangan tamu-tamu istimewa. Nah iya nih, betul sekali. Boleh boleh ya. Oke, dari satu-satu ya. Satu-satu. Siapa nih? Oke, yang mana dulu nih siapa? Oke, boleh deh. Adika mendekat. Nama aku Bilkis. Oke, dari sekolah mana? Dari sekolah MI Khairul Huda. Oke, kelas berapa? Kelas 4. Oke, kalau kamu? Nama aku Nindi. Dari sekolah MI Khairul Huda. Oke, sama-sama kelas 4 nih? Iya. Oke. Mereka nggak hadir sendirian berdua gitu aja, jauh-jauh dari Sidoarjo ke sini enggak. Oh, oke. Ada bapak kepala sekolahnya yang mendampingi gitu ya. Iya betul. Pak Nurikan, selamat siang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke. Ini mengantarkan spesial anak-anak untuk datang ke sini biar bisa bercerita berkaitan dengan prestasinya begitu ya. Wah, nanti kita tanya ya. Pak Nurikan sehat ya untuk hari ini ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini sibuk apa nih Pak menjelang Ramadan, sekolah ada kegiatan nggak Pak? Nanti ada beberapa kegiatan untuk persiapan Ramadan, mulai dari pondok Ramadan, juga menampilkan hasil karya anak-anak, termasuk karena ada program tahfidz, apapun nanti kita siapkan di awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Nanti kita tutup dengan apa ini? Kita mengundang narasumber. Ini kayaknya memang semuanya sibuk ya menyambut iya betul banget. Jadi harus semangat, ekstra kuat dan ekstra sehat pastinya ya. Jadi ya, oke. Sebelum nanti kita ke Pak Nurikan, ini kita mau bicara dulu sama siswa-siswi yang siswi lah ya, karena cewek semua gitu kan ya. Ini hebat-hebat loh prestasinya banyak. Prestasinya gitu banyak ya. Benar. Oke, boleh tuh. Siapa tadi namanya? Nama aku Nindi. Nindi. Oke, boleh tuh di-spill dulu nih prestasinya apa aja. Mungkin kalau dari prestasi Pildacil sih. Itu yang paling berkesan buat kamu. Iya. Oke, kalau dari kamu? Speech sama storytelling pakai bahasa Inggris. Wow, keren loh sekali. Tapi Nindi, ini namanya kan Anindita tapi panggilan sayangnya Nindi. Nindi gitu ya, betul. Lebih singkat, lebih enak didengar gitu ya. Lebih mudah dikenal gitu kan. Ini ternyata udah sering ikut lomba-lomba tuh sejak balita, bener nggak sih? Iya. Wah, masih ingat umur berapa? Mungkin pertama kali itu 2021. Umur berapa? Kelas 1. Kelas 1. Oh, kelas 1 SD. Oke. Waktu itu namanya Pildacil. Pildacil. Oke. Tapi ini juga loh ada harapan 2 fashion balita, harapan 1 fashion balita. Jadi emang dari kecil kamu udah suka ikut Suka ikut fashion Iya. gitu ya. Oh, tapi kamu emang dari dulu kecil tuh suka ikut fashion gitu? Iya, dari TK. Berarti udah terarahkan ya. Iya, untuk ikut benar. kompetisi. Itu masih Iya. ingat nggak yang ngarahin panggilnya apa, Bunda, Ibu, Mama? Mama. Itu yang pengen Nindi apa orang tua waktu itu? Mungkin yang pertama dari mama, ditanyain mau nggak, aku jawab mau gitu. Akhirnya terus pengen merambah ke yang lain-lain ya. betul. Gitu. Akhirnya ikut Pildacil juga. Cerita dong, itu awal mulanya gimana? Masih ingat nggak waktu kelas 1 ya? Pas kelas 1 itu ada lomba Agustusan dari desa. Terus alhamdulillahnya juara 1. Akhirnya mama dapat informasi lomba Pildacil, ikut di tingkat kecamatan juara 2. Wow, keren sekali. Susah nggak sih? Usianya kan boleh dibilang masih kelas 1 Iya, gitu. betul. Itu gimana? Mungkin awalnya deg-degan tapi akhirnya terbiasa. Deg-degannya kenapa? Pengen tahu aku. Takut kalah
Nervous bisa. gitu ya. Nervous, Iya, nggak paham nervous. materinya atau apa? Nervous karena musuhnya itu udah kelas atas gitu. Oh, dia jadi lebih gede. kurang pede gitu ya. Iya. Tapi dari situ belajar. Iya, Oh, oke, iya. oke. Dari kamu yang nggak pede itu, bisa kamu nggak pede itu gimana sih? Maksudnya bisa kamu jadi percaya diri itu gimana? Karena didikan dari mama gitu, kayak kamu harus pede, kalau salah nggak apa-apa gitu. Oke. Tapi kamu pernah kan kalah? Ya sering, kan namanya lomba juga ada kalahnya. Iya pastinya ya. Tapi gimana menyikapi kekalahan? Biasa gitu, terus diapresiasi mama, jadi seneng lagi. Oh, oke. Berarti menang kalau udah biasa ya. Iya. Karena kan biasanya kalau ikut lomba targetnya awal-awal ya pasti pengen menang. Tapi Iya. kalau misalkan kalah Betul. dijadikan pelajaran gitu ya Iya. Nindi ya. Iya. Ingat gak sih berapa banyak piagam dan piala yang dipunya sama Nindi? Ayo. Oh. Sempet ngitung nggak? Dulu sempet ngitung tapi lupa. Karena saking banyaknya ya kan. Iya benar. Tapi masih tersimpan rapi nggak? Punya lemari khusus jadinya? Iya. Wow. Luar biasa. Nanti kalau misalnya nganggur-nganggur dihitung gitu ya, berapa ya gitu ya. Iya, mungkin pulang dari ini dihitung. Gak usah deh. Nanti capek sendiri karena kalau dilihat dari prestasinya banyak banget gitu kan ya. Betul. Luar biasa. Tapi ini Oke. semangat loh ya dengan usianya yang baru kelas 4 4 SD, SD. tapi wah udah punya prestasi yang luar biasa. Iya, Oke, betul. sebelum ke ini kita geser lagi ke Bilkis Ke Bilkis ya. Ini Bilkis waktu kecil ikut lomba juga nggak sih? Awal-awal masih inget nggak? Apa lombanya? Lomba yang pertama kali. Lomba storytelling. Oh. Apa? Kelas 2. Kelas 2? Kelas 2. Oke. Itu dari mama atau dari kamu tuh yang pengen? Sebenarnya pengen-pengen aja, terus orang tua ngedorong juga. Oh. Ngedukung ya? Iya, Kalau ngedukung. dorong jatuh dong. Oke, tapi Bilkis, ini kan usia Bilkis boleh dibilang masih kelas 4 SD tuh berapa umurnya sayang? 9? 9. Oke, masih cukup muda ya. Iya. Tapi kamu jago storytelling, kemudian juga ini Pildacilnya pakai bahasa Inggris Pildacil, juga betul. gitu. Emang kamu suka banget sama bahasa Inggris? Suka. Kenapa? Terinspirasi dari siapa? Awalnya itu kayak mikirnya tuh ini susah belajarnya. Ternyata tuh makin lama makin bisa bahasa Inggris tuh seru. Oke. Belajarnya dari mana? Belajarnya awalnya di sekolah juga diajarin bahasa Inggris, juga les juga, sama orang tua juga ngomong bahasa Aktif Inggris. bahasa Inggris. Oh. Aku pikir belajarnya dari YouTube. Iya, kan biasa kayak gitu ya. Betul. Oh, jadi panggilnya apa? Mama? Bunda? Mama sama ayah. Oh, mama sama Mama ayah. Jadi sama mama ayah, sama ayah oke. memang aktif ngomong bahasa Inggris di rumah ya. Iya. Oh ya, oke. Jadi akhirnya terbawa lah Bilkis ini, betul. gitu. Tapi pertama kali yang suruh ikut lomba storytelling itu pihak sekolah kah? Karena waktu itu kelas 2 ya. Atau dari orang tua? Dua-duanya sih. Oh, Oke, nanti kita oke. tanya. Berarti sekolah ini menjembatani anak-anak untuk Oh bisa iya, dapat benar-benar ya. banget tuh. Oke, ini banyak banget loh ini. Si Bilkis ini juga ya storytelling gitu ya. Ada juara satunya, ada top 5-nya English speech gitu juga, kan ya. Wah, English speech betul. Oke, betul. Sebenarnya susahnya apa sih kalau belajar bahasa Inggris, sayang? Susahnya itu kan biasanya ditanya-tanya bahasa Inggris kan. Hmm. Nah itu susah memahami gitu. Kalau ada kosakata yang baru. Oh, oke. Lebih ke kosakata ya. Jadi harusnya memang belajar Iya. kosakatanya dibanyakin ya. Memperluas gitu ya, memperluas Iya, kosakata, iya. betul. Jadi inget zaman-zaman dulu ya kalau aku belajar bahasa Inggris juga gitu. Iya. Kosakatanya yang harus banyak gitu kan. Nanti baru bisa lebih lancar, lebih tahu Iya. artinya dan lain sebagainya. Tapi dari sekian banyak lomba ada yang paling berkesan nggak untuk Bilkis? Yang mana kira-kira? Yang paling berkesan itu lomba storytelling karena baru pertama kali udah bisa dapat juara 1 kan. Hebat. Jadi baru pertama kali ikut udah langsung juara 1. Juara Itu 1. mimpinya pengen dapat juara berapa emang? Atau enggak, dia enggak pengen ini apa nyoba dulu gitu misalnya? Awalnya tuh yakin kalau bisa, tapi nggak expect kalau dapet juara 1. Waduh, keren dong. Nggak disangka-sangka ya, tapi betul. biasanya gitu kok ya, yang justru yang nggak diharapin atau ya udahlah nothing tulus aja. Gitu. Iya, itu Ternyata- malah jadi terjadi malah ke yang pertama gitu. Betul, luar biasa. Iya. Tapi juga pasti sempat kalah dong ya. Sering. Kalau kalah gimana? Sama juga kayak Nindi nggak? Iya Sedih, sih. nangis. Coba lagi, enggak gitu. Enggak. Enggak, oke. Terus Terus? gimana semangatinnya?
Pokoknya tetap harus berusaha gitu. Juga orang tua itu ngedukung aja, nggak apa-apa, lain kali coba lagi, udah keren kok gitu. Oke, berarti orang tuanya dari mereka ini juga nge-support banget gitu ya. Supportnya itu akhirnya membesarkan hati. Iya benar banget, dan juga meningkatkan semangat mereka yang pastinya. Oke. Usia masih berapa, 9 ya, kelas 4 Iya. gitu kan. Jadi banyak-banyak ikut lomba juga dari sekolah diwadahi gitu ya. Tapi aku pengen tahu deh, kalau ikut-ikut lomba kan biasanya waktunya harus dibagi Nah, betul banget tuh. antara persiapan lomba sama belajar. Keganggu nggak itu? Enggak sih, karena biasanya ada dijadwalin kalau jam segini itu belajar, kalau jam segini boleh main gitu. Oke. Jadi itu udah di minutes waktunya Iya, ya, benar. biar bisa belajar. Jadi aman. Nilainya masih bagus-bagus kayak nih. Iya. Oh, masih bagus. Alhamdulillah. Nanti kita tanya Pak Nurikan ya. Tapi kalau misalnya persiapan lomba gitu butuh waktu berapa lama sih, Nindi sama Bilkis? Kalau untuk lomba biasanya persiapannya berapa lama? Kalau mungkin buat hafalin itu mungkin 1 hari aja udah bisa. Oh, oke. Tapi kalau belajar intonasi, gerakan itu yang lama. Butuh waktu berapa biasanya? Mungkin sekitar 2 harian lah. Oh, 2 harian. 2 harian, Ya. oke. Kalau Bilkis gimana? Persiapan lomba gitu? Kalau persiapan dari hafalin itu 2 hari. Kalau intonasi itu lumayan lama, bisa seminggu. Kalau lombanya waktu tanggalnya masih lama gitu ya. Karena memang lebih susah ya. Kalau Iya, bahasa benar. Inggris Iya, itu kalau kan bahasa harus Inggris kan. intonasinya, pelafalannya dan Iya, sebagainya, pronunciation-nya gitu kan, juga gitu ya, Oke, benar. Iya. Tapi masih punya waktu bermain nggak? Masih. Oh, masih. Oh, Main apa masih. biasanya? Main game. Oke. Anak zaman sekarang ya. main Iya, kalau game, Nindi gitu gimana? ya. Sukanya main keluar apa main di rumah nih? Sama sih main game. Main game. iya. Kadang juga main bareng. Oke. Boleh tahu nggak sih apa namanya mata pelajaran yang disukai? Kalau Bilkis bahasa Inggris pasti. Iya. Yang paling jelek berapa bahasa Inggris? 89. Paling jelek lo itu. Kak Azari udah langsung tutup mukanya. 89 paling jelek sayang. Wow. Wah, keren banget loh. Malu loh aku. Iya, malu loh aku. Oke, kalau Nindi nih, pelajaran apa yang paling disukai? Sama sih English juga. Oke. Anak zaman sekarang ya, kayaknya Iya. memang itu modal utama nanti kalau misalnya dapat pekerjaan cepat biasanya. Iya, harus bahasa benar. Inggris, Iya, ya. betul. Tapi paling jelek nilainya berapa, Nindi? Pas itu pernah 85. Loh, kok Aku masih di bawahnya itu ya. Iya ya, makanya ya. Kok itu Gimana perbedaannya ya? kok dikit banget gitu. Iya. Mhm. Ada guru favorit juga nggak sih yang bisa bantu ngajarin lomba atau apa gitu? Kok nggak diajak gurunya? Ada di sini nggak? Ada. Oh, ada. Ada Ustazah. Siapa namanya? Ustazah Umi. Oh, Ustazah Oke, Umi. Favoritnya Ustazah kenapa? Umi. Karena sabar. Karena baik, terus suka ngajarin, terus kalau salah nggak dimarahin. Oke. Nanti kita tanya-tanya sama ustazahnya ya. Iya benar-benar. Oke, istirahat dulu. Saya geser ke Pak Nurikan. Pak Nurikan, ini anak-anaknya luar biasa gitu ya Pak ya. Iya, Dengan iya. usia mereka yang baru 9 tahun, kelas 4, tapi prestasinya luar biasa. Ini gimana sekolah cara menemukan bakat anak-anak ini Pak? Iya, terima kasih. Untuk menemukan bakat kita saring mulai dari per kelas ya, kita sampaikan kepada guru kelasnya untuk kan ada beberapa rombel. Jadi misalkan kelas 1 ada 3 kelas, itu kita cari yang terbaik. Ya, kita pilih dari itu wali-wali kelasnya untuk memilih anak itu, baru kita persiapkan untuk khusus untuk lomba. Yang penting kita fasilitasi gitu. Jadi memang ini guru kelasnya yang harus tahu ya, Iya. anak-anak ini punya kemampuan apa gitu ya, Iya. biar bisa diikutkan lomba. Tapi Pak, dengan mereka ikut lomba otomatis kan ada waktu-waktu yang mungkin mereka tidak bisa ikut pelajaran gitu Iya, ya. betul. Atau mereka harus apa namanya? Apa itu? Agak sedikit waktunya untuk belajar itu berkurang istilahnya ya. Iya. Itu ada dispensasi nggak sih untuk anak-anak kayak begini Pak? Untuk anak-anak yang istimewa itu kami berikan waktu seluas-luasnya. Jadi sudah kita atur, ada waktu untuk jam belajar, ada waktu untuk pembinaan sama gurunya, itu memang kita siapkan. Karena anak-anak yang hebat ini kan
dari segi IQ-nya sudah lumayan kan, tes masuknya juga di kelas kami itu kan ada tes IQ-nya juga, tes fisiknya. Ini kan termasuk anak-anak yang masuk di kelas ICV. Kita program ICV itu ikut Cambridge. Jadi Cambridge-nya itu, jadi ada anak-anak ya sudah terpilih sehingga kalau ada apa-apa, makanya kalau mau menghafal mau itu ya dari ustadzanya memberi materi, kemudian anak dikasih, ya tadi ya 2 hari, ya sampai 3 hari. Memang kadang-kadang juga intonasinya yang kadang-kadang sudah. Kalau dari segi menghafalnya anak-anak luar biasa ini. Makanya kita fasilitasi itu. Kadang-kadang itu ada lomba kadang-kadang dan itu. mereka siap tapi ya. Iya. Itu tadi ya. Mereka hafalannya memang di atas rata-rata istilahnya ya Pak ya. Lumayan alhamdulillah itu cepat itu. Dan juga ya tadi itu berhasil, alhamdulillah banyak prestasi. Dan juga tidak anak 2 ini banyak teman yang lain ya. Tapi reward untuk siswa-siswa yang seperti mereka ini apa Pak? Ketika mereka bisa membawa nama harum sekolah. Nanti di akhir pembelajaran itu kita kasih reward, biasanya kita panggil, kita kasih piagam, kita kasih juga biasanya anak-anak senang itu kasih uang, iya gitu. Terus saya kasih semangat juga di mana dia ikut lomba. Kadang kalau saya sempat ikut itu biar semangat itu. Supportnya keren loh ini ya Bapak Kepala Sekolah ya. Dapat rewardnya nggak cuma piagam. Iya, tapi juga uang. Anak sekarang kan ya. Iya. Kadang-kadang setelah lomba, ayo mampir di sana. Oke. Diajak jalan-jalan juga ya. Harus semangat, jangan sampai jangan sampai menyerah lah. Iya benar. Yang penting dari guru kelas atau guru pembinanya itu pokoknya itu tadi, kalau salah jangan dimarahi. Itu kasih aja semangat itu, walaupun kalah itu sudah hebat karena sudah berani tampil. Iya udah berani. Ya, tapi pernah nggak Pak anak-anak berprestasi di sekolah Khairul Huda ya? Iya, Khairul Huda. Khairul Huda Pak Ben Sedati itu ketika mereka ikut lomba tiba-tiba aduh kalah, sedih, mutung gitu ya istilahnya Pak. Itu ada, dan itu bagaimana pihak sekolah untuk bisa memotivasi mereka biar mau bangkit lagi? Kalau selama ini kalau anak-anak yang terpilih ini enggak ada. Mereka sudah ini ya. Iya, sudah kompetisi. Kalau yang awal-awal memang ada, tapi tetap gurunya saya kasih support. Dan setiap mau berangkat lomba itu saya kumpulkan, saya briefing, ya kalah menang itu memang lomba, jadi tidak usah takut. Ya itu saya beri semangat seperti itu. Kalah menang sudah biasa. Kalau menang alhamdulillah. Kalau kalah ya enggak apa, nanti kita evaluasi terus. Kita dorong semangatnya. Jadi memang tidak mentarget ya. Iya. Anak-anak ini punya banyak pengalaman. Iya, yang penting punya banyak pengalaman, benar. Ya. Biar mereka juga tahu bahwa ternyata berkompetisi seperti ini. Iya. Dan nanti manfaatnya kan untuk anaknya sendiri ketika sudah dewasa. Ya, minimal itu dia sudah berani untuk dan untuk menyampaikan apa yang dia dapat dari sekolah itu. Minimal nanti untuk kami itu ya hanya butuh branding sekolah aja. Oh ini hebat Khairul Huda ini. Betul. Saya walaupun tidak target juara tapi sudah berani tampil di tingkat Jawa Timur, di tingkat itu kan semua sudah dapat menilai. Iya betul. Tapi kalau tadi Bapak Nurikan bilang bahwa banyak ya murid-muridnya di sana itu yang berprestasi, ini 2 diantaranya gitu kan ya. Tapi lomba-lomba yang memang diikutkan untuk siswa-siswinya apa aja Pak? Macam-macam. Kemarin yang ini anak-anak lomba kreasi seni di Al Muslim itu juara 1, juara tari Manu Dadali itu diantara tari yang, dan dari segi religi juga takfid. Takfid juga juara 1, juara 2 karena memang di sekolah kami juga ada program takfidnya, hafalan Qur'annya. Nah itu. Jadi juga olahraga, renang kemarin juga ada yang juara nasional. Kali speed Inggris juga juara nasional. Di umum dari seni, olahraga, juga seni yang lainnya, yang agama juga. Berarti ini tugas berat juga pihak sekolah untuk memilah begitu ya. Anak-anak ini kira-kira berprestasinya di mana, di bidang apa ya, gitu kan. Iya, makanya itu kan sudah kita pilih-pilih dari masing-masing kelas ini anak ini bakat apa, baru kita jadikan satu-satu ada tempat itu untuk pembinaan. Luar biasa loh Azarin ya. Kalau menemukan sekolah yang tepat itu kayaknya memang anak-anak ini diarahkan sesuai jalurnya, sesuai dengan
minat dan juga bakatnya gitu ya, sampai akhirnya muncullah prestasi-prestasi yang seperti ini. Iya. Dan ini juga saya ini kan di di sekolah kami ada 3 program ya. Ada kelas reguler yang biasa, kemudian reguler tahfidz yang khusus reguler biasa tapi ada hafalan Qur'annya. Terus ada yang kelas ICV ini, kelas internasional yang mereka kelas khusus berarti ya Pak? Kelas internasional mereka ini? Iya, ini yang kelas ICV kita kurikulumnya ikut Inggris, Cambridge itu. Luar biasa. Kalau yang reguler berarti kita ada 2 kurikulum yang kita kolaborasi. Kemudian anak-anak kita pilih, jadi kita memang ada yang kemarin di kecamatan aja Olimpiade kita kirim anak-anak yang reguler juga nguasain 6 lomba itu dapat semuanya, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Ya, kayaknya gitu. Tapi support orang tua gimana Pak? Kalau pihak sekolah sudah luar biasa gitu ya, kasih support ke anak-anak, kemudian memetakan mana yang ini kan tentu nggak cuma pihak sekolah ya berhentinya juga, tapi orang tua. Pernah Pak ada orang tua yang misal ada yang komplain gitu ya gitu, mungkin. Anaknya ikutin lomba terus nanti takutnya sekolahnya terbengkalai dan sebagainya. Support. Iya. Support orang tua itu juga luar biasa. Tapi sebelumnya seperti ya ada yang sifatnya lomba itu olahraga yang agak ekstrim, katakanlah silat. Karena kami juga ada ekstra silat. Itu orang tua saya panggil dulu. Gimana Bu, Pak, ini anaknya saya ikutkan sini, diperbolehkan apa enggak? Sebab kadang-kadang kalau yang agak ekstrim itu orang tua ada yang tidak memperbolehkan. Tapi ada yang memang sportnya luar biasa. Tapi ya tetap kita izin dulu. Sama orang tua izin dulu, sama yayasan juga izin dulu. Ini anak-anak saya keluarkan ikut lomba di sini gitu. Jadi ada keterlibatan dan juga kolaborasi ya Nah, antara sekolah, orang tua dan juga anak-anak. Iya, dari yayasan juga, sektorder ya pokoknya dari Civitas itu saya libatkan semua. Wah, luar biasa nih supportnya loh. Jadi nggak boleh setengah-setengah kalau ikut lomba ya. Ini tadi mau berangkat juga ketemu yayasan dikasih sangu tadi ya, 100-an ya. Pas kebetulan ada iya dikasih tadi sana ya. Oke, Nindi sama Bilkis gitu ya. Ini support dari sekolah kan luar biasa gitu ya. Iya, betul. Ini semangat nggak sih untuk ikut lomba semakin lagi dan semakin lagi? Kalau dari aku sih semangat banget karena kelihatan sih dari wajahnya. Iya. Terus. Karena dapat support yang kayak dukungannya tuh banyak gitu, jadi semangat. Bilkis Semangat juga sih. Tapi kan semua manusia kan kalau misalnya ada yang capek kan. Berat nih. Iya. Oke. Capek gimana saya? Kalau capek ya nggak usah ikut lomba dulu lah. Tapi kalau misalnya kalau semangat ya ikut lomba terus. Oke. Sesuai mood. Itu sih anak zaman sekarang gitu. Iya benar. Berarti nggak bisa dipaksa ya Pak ya? Kalau memang enggak mau dipaksakan ya sudah enggak seberapa itu ya. Iya. Mesaakan kalau orang Tapi gimana Pak menyikapi anak-anak yang katakanlah seperti Bilkis gitu ya? Iya. Ustazah saya nggak mau ikut lomba, saya nggak mood. Di satu sisi sebagai orang tua kan kita loh kok nggak mood sih gitu ya? Mungkin bisa jadi alasan atau apa. Orang tua kan maunya harus ikut. Nah kalau pihak sekolah gimana Pak? Pendekatannya? Kalau pihak sekolah itu menyerahkan pada anak dan orang tuanya. Itu gimana? Makanya setiap kali lomba orang tua kita kasih pemberitahuan gimana diikutkan, ada dukungan apa enggak anaknya gimana gitu. Tapi ada juga ya Pak ya disuruh ikut lomba, enggak saya nggak mau gitu, ada ya? Selama ini nggak ada. Alhamdulillah. Berarti kan kita lihat kondisi memang keadaan. Iya. Kita izin sama orang tua. Berarti emang siswa-siswinya tuh berjiwa nasional, maksudnya kayak berjiwa prestasi banget gitu ya. Punya jiwa kompetisi. Iya, betul. Tapi Bilkis sejauh ini pernah nolak nggak sih kalau disuruh ikut lomba? Enggak sih. Enggak. Sudah nampak lelah kah? Jangan ya, semangat terus ya. Pengen tahu dong hobinya apa hobinya. Hobinya menggambar, tapi gambarnya sering jelek gitu. Tapi ya minat aja. Hobi kan nggak harus mahir loh. Iya benar. Hobi itu nggak harus ahli loh. Hobi itu kan kesukaan ya, kegiatan, kegemaran, kesukaan. Betul. Mungkin dari situ bisa mengurai yang namanya bad mood itu tadi. Iya. Oke, kalau Nindi apa? Kalau menurut aku sih, aku akhir-akhir ini seringnya tuh bercerita gitu. Cerita soal apa sayang? Ya kayak kegiatan, misalnya tadi pagi ngapain gitu di sekolah, aku ceritain ke mama atau ayah gitu.
Oke, itu masuk hobi berarti ya? Iya. Aku pikir hobinya rebahan. Oke, kalau misalnya kalian dapat free time nih, kalian ngapain aja? Jalan-jalan mungkin, atau biasanya disuruh belajar. Kasian dong ya, kan bilang makan free time, kok belajar lagi gitu. Pernah protes nggak? Pernah protes? Enggak sih. Enggak, Oke. Belajar nurut. Oh, Kalau dari aku misalnya kalau ada free time itu main sama kakak. Main ya sama kakak ya. Betul. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Saya punya beberapa pesan yang harus saya putarkan ini ya. Jadi saya punya beberapa iklan yang harus saya putarkan. Nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita di kesempatan siang hari ini ya. Bersama Nindi dan juga Bilqis. Nanti Azdarin dan Sari akan kembali sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Pekan Tilawatil Quran ke-54 RRI Surabaya. Ikuti lomba, tilawah, tausiah, dan tahfidz Quran. Khusus buat kamu yang berusia 16 sampai 25 tahun. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 Februari sampai 10 Maret 2024. Informasi lebih lanjut hubungi Leni Maulana di 0819346744260. Update terus informasinya di Instagram @RRI Surabaya. Pekan Tilawatil Quran ke-54 RRI Surabaya. Saat menjalani ibadah puasa tidak jarang seseorang merasa mengantuk. Ini merupakan hal yang wajar sebagai akibat dari perubahan ritme sirkadian atau jam biologis tubuh. Selain perubahan waktu makan selama puasa, ada juga perbedaan waktu tidur. Kebanyakan orang biasanya tidur larut malam dan bangun sebelum subuh untuk makan sahur. Perubahan pola tidur ini dapat mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan dan membuat puasa menjadi lebih menantang. Lantas bagaimana cara mengatasi ngantuk saat puasa? Menurut Dr. Faisal Shah di Cleveland Clinic Sleep Disorder Center, kualitas tidur dapat ditingkatkan dengan beberapa tindakan sederhana. Cara pertama untuk mendapatkan tidur yang berkualitas adalah dengan mempertahankan waktu tidur dan bangun yang konsisten. Cara ini bisa membantu mengatur ritme sirkadian atau jam biologis kita. Kedua, mematikan layar gadget. Mematikan layar gadget setidaknya 1 jam sebelum tidur dan memastikan bahwa kamar tidur adalah tempat yang tenang dan santai juga akan membuat kita jauh lebih mudah untuk beristirahat saat menjalankan ibadah puasa. Dan terakhir, dokter juga merekomendasikan pengurangan asupan kafein, terutama karena terlalu banyak kafein dapat membuat sulit tidur dan juga menghambat dehidrasi. Selain itu, makanan berlemak dan berminyak serta tinggi gula dapat menunda tidur dan menurunkan kualitas tidur karena tubuh bekerja lembur untuk mencerna makanan. Bu, mari sudah. Cepat. Saya sudah terlambat ini. Maaf, Pak. Ini sudah ngebut saya. Ngebut apa? Ini pelan. Kasih kencang sudah. Gaspol. Siap. Menurut data kepolisian, di Indonesia, rata-rata 3 orang meninggal setiap jam akibat kecelakaan di jalan. Yang paling tinggi, sebesar 61% kecelakaan disebabkan oleh human error, seperti karakter pengemudi yang berkecepatan tinggi saat berkendara. Kurangi kecepatan demi keselamatan.
Masih bersama kami di acara Anak Cerdas Indonesia bersama saya Azarin dan Kak Sari dan tentunya dua narasumber kita, Nindi dan Bilkis. Oke, kita lanjutkan lagi ya pembahasan kita. Boleh banget. Kalau tadi udah ngobrol sama Pak Nuri kan, begitu ya. Beliau adalah kepala sekolah atau MI Khairul Hadi Khairul Huda. Salah ya. Berarti Azarin nyimak gitu kan. Itu gunanya gitu kan ya. Khairul Huda Pabean Sedati gitu kan. Nanti kita akan berbincang bersama dengan mama dari Nindi dan juga ustazahnya. Pengen tahu gitu kan ya, kita kulik-kulik apa sih gitu ya sampai bisa menghasilkan anak-anak luar biasa gitu ya. Gimana Azarin? Oke, dengan Bunda siapa nih? Mama siapa? Iya, nama Ana. Oke, Mama Ana ya. Ini adalah mama dari Nindi. Betul. Oke. Mama ini kan usia 9 tahun kelas 4 gitu ya. Ini awal mula untuk bisa menemukan bakatnya Nindi gimana, Ma? Karena anaknya aktif dan suka ngomong ya. Jadi saya biar omongnya bermanfaat gitu. Waktu ada lomba bidajil, persetujuan anaknya juga sih. Mau nggak ikut lomba ini? Anaknya bilang mau. Terus diarahkan lah ke sana, saya arahkan. Gitu ya. Kalau untuk ngajari itu lihat YouTube. Lihat YouTube. Teksnya saya yang bikin ya. Cari-cari di Google, tapi kayak bahasanya itu saya ganti yang mudah dimengerti sama anak kecil. Baik. Jadi memang orang tua ini pengen sesuatu yang bermanfaat ya. Iya, betul. Karena kan banyak nih anak-anak yang tidak diarahkan orang tuanya. Ini Mama Ana ini termasuk orang tua yang care dan juga peduli gitu ya untuk anak-anaknya. Tapi belajarnya dari mama bersama ayah, panggil ayah. Mama sama ayah. Itu gimana, Ma? Apakah menemukan kesulitan gitu ya untuk mengarahkan gitu ya? Atau sini ini ada les khusus nggak sih? Kalau les khusus nggak ada. Berarti pure dari ajaran mamanya sendiri. Baik. Kita ke penelpon. Selamat siang. Assalamualaikum. Senyumku menyapamu. Ya, silakan Bang Kobar. Aduh, aku tertarik banget. Duh, kok putus? Nanti disambung lagi ya. Azarin ada yang mau tanya lagi ke Mama Ana nggak sih? Ya, tadi pertanyaannya kan susah nggak sih ngedidik Nindi gitu kan. Dia kan juga masih kelas 4, 9 tahun gitu ya. Ada kesulitan nggak buat ngajarin dia? Kalau kesulitan nggak ada kayaknya. Ya kayak apa, kalau waktu anaknya nggak mood itu aja. Kalau anaknya mood ya kan mudah sekali menghafal. 1 hari sudah hafal teks 2 lembar itu sudah hafal. Emang kalau nggak mood nggak cepat hafalinnya? Kalau nggak mood, nggak mau diajarin ya cara kayak intonasinya kurang gini gitu, sudah mah capek gitu kalau nggak mood. Kalau mood ya ya tergantung mood lah. Tapi susah nggak sih mengarahkan anak-anak seusia Nindi gitu ya? Karena itu tadi bergantung dengan mood. Mama kesulitan nggak? Atau lebih ngikutin dia aja gitu? Iya. Nyesuaiin ya berarti. Iya. Tapi karena sekolah itu juga punya sebuah wadah ya untuk menyalurkan mereka ke lomba-lomba gitu. Sebenarnya Mama keberatan nggak? Karena harus mendampingi gitu kan ya. Belum lagi kesibukan orang tua kan ada aja ya. Entah ibu rumah tangga juga harus bagi waktu, kalau pekerja juga harus bagi waktu dan sebagainya. Ini gimana Mama Ana untuk support ke Nindi sendiri? Kalau keberatan enggak, justru saya waktu kayak polling ngisi komentar atau kritik saran buat sekolahan, malah saya ngisinya diberikan wadah untuk anak-anak yang berprestasi di bidangnya masing-masing seperti itu. Jadi saya malah seneng kalau memang dari pihak sekolah mensupport seperti ini. Ada juga ya kadang orang tua ikut lomba terus, saya ini nganterinnya gimana gitu kan ya. Iya kan, saya kan juga punya kesibukan sendiri. Tapi kalau misalnya orang tua berhalangan untuk bisa menemani, pihak sekolah menyanggupi untuk bisa ya? Iya bisa. Kalau saya sendiri kan alhamdulillah memang nggak kerja ya, ibu rumah tangga di rumah lah. Jadi selalu ikut. Kalau yang lainnya ya kayak Bilkis ini kan kadang orang tuanya nggak bisa nganter ya. Sudah diantar sama
ustadz sama ustadzahnya. Oke, baik. Terakhir Ma, ini pesan yang disampaikan untuk Nindi dan juga Bilqis gitu ya, dengan usia yang masih muda, punya banyak prestasi, harapan Mama apa nih? Tetap semangat, jangan putus asa. Biar lomba itu ada kalah ada menang. Nggak boleh kecil hati gitu kan ya. Betul, nggak boleh menyerah ya. Untuk ikut lombanya. Oke, Mama Ana terima kasih ya. Sudah berbagi tips sukses lah istilahnya ya buat orang tua gitu ya. Nanti kita geser lagi ke ustazahnya, betul. Tapi sebelum ke ustazah, mungkin ustazah siap-siap dulu di sana. Saya mau nanya nih sama Bilqis dan juga Nindi gitu ya. Bilqis, Nindi, kan support orang tuanya udah luar biasa nih gitu kan ya. Nah, ini gimana cara untuk tidak mengecewakan mereka? Gimana? Dari aku mungkin semangat latihannya gitu. Kalau menang kalah kan udah biasa. Jadi dari latihan itu harus kelihatan semangat dulu aja gitu. Jadi kasih lihat bahwa aku niat loh ini mah. Ustazah, aku niat loh ini ya. Urusan kalah menang nanti gitu ya. Oke. Tapi cita-cita pengen jadi apa sih? Kalau dari aku sih aku pengen jadi dosen. Kenapa? Dosen. Karena ya pengen aja. Ada nggak sih dari keluarga yang memang guru, pengajar atau dosen? Atau lihat dari ustazah? Iya, mungkin dari ustazah juga sih. Jadi seru kayaknya ya ngajari gitu ya. Kalau Bilqis apa cita-citanya? Jadi dosen. Sama juga. Kalian bestian nggak sih sekelas? Iya. Pantes. Tadi katanya ustazah ini bestian ini biasanya saling berpengaruh gitu kan ya. Bener banget tuh. Kalau satu mood, satunya ikutan mood, satunya nggak mood, satunya juga nggak mood gitu. Tapi pernah berantem nggak? Pernah sih. Pernah. Gara-gara apa tuh? Mungkin gara-gara temen gitu. Gara-gara temen bilang, Bilqis lo gini, terus menurutku enggak, jadi berantem gitu. Ya ampun, pengaruh dari luar nih. Iya. Tapi harus ini rajin-rajin memperbaiki pertemanan ya. Iya. Kompong gitu loh, pertemanannya awet. Iya. Oke, dengan ustazah siapa ini? Ustazah Umi. Ustazah Umi. Ini anak didiknya luar biasa dan jadi ustazah favorit gitu kan ya. Kebetulan mereka adalah anak saya, Mbak. Jadi di kelas 4 ICP itu saya wali kelasnya. Tapi mereka nakal nggak sih, Us? Enggak sih, pinter banget. Tapi kalau yang Nindi ini anaknya memang ceriwis. Kalau di kelas tuh suka ngomong. Iya, ngobrol aja sukanya itu. Tapi itu kelebihannya dia kan public speakingnya bagus. Gitu. Kelihatan sih ya dia ngobrolnya dan dia pede dari aura matanya. Betul, anaknya itu pede sekali. Ini biar bisa menularkan juga kepada teman-teman yang lain. Iya, betul. Mendampingi anak seperti ini susah nggak, Us? Susahnya misal diarahin ya, kalau misal dia banyak ngobrol itu aja, waktu kita fokus belajar di kelas, waktu fokus menerangkan di kelas itu aja sih. Kadang kalau kita nggak tegas, dianya suka ngobrol sendiri sama temennya. Tapi katanya kita nggak pernah marah loh. Gimana cara ngingetinnya, Us? Ya marah pasti ada lah. Marah dong. Bener Ustazah nggak pernah marah. Iya bener Ustazah nggak pernah marah. Tapi marahnya itu nggak mengerikan serem. gitu lah. Emang ada pengajar yang lain marahnya serem? Ada. Jangan di-spill namanya, nggak boleh. Nggak boleh di-spill namanya. Tapi Ustazah Umi termasuk ustazah yang sabar. Iya, oke. Yang cantik juga. Berarti kalau ustazahnya udah baik ya harus didengerin dong. Iya. Ustazahnya kan udah nggak marah nih, jangan terus nggak apa-apa Ustazah Umi sabar, jangan gitu dong. Nanti bisa Ustazah Umi itu nanti ngambek loh. Nggak pernah ngambek ya. Iya. Tapi untuk anak-anak yang seperti ini kan itu tadi ya, moodnya naik turun. Iya, moodnya naik turun tuh. Itu gimana tuh menyikapinya? Kalau saya sih tergantung anaknya. Biasanya kalau memang ada info dari sekolah lain, dari lembaga lain yang ada lomba, itu biasanya saya langsung WA mamanya. Terutama anak-anak yang berbakat di kelas. Kebetulan 4 ICP itu kelas saya itu memang anaknya sangat berbakat. Ya. Jadi banyak anak yang punya kemampuan public speaking yang bagus. Makanya saya tuh senang sekali kalau mengikutkan mereka lomba. Sayang karena mereka punya bakat lebih. Ya kayak dua anak ini contohnya. Iya. Kelasnya Ustazah Umi banyak anak berprestasi. Betul. Nah, betul. Banyak anak berbakkatnya. Dampinginnya nggak susah, Us? Enggak sih, karena memang ya senang aja gitu. Kalau misalnya saya ngelatih, terus mereka menang itu kayak kebanggaan yang luar biasa gitu loh Kak. Oke. Mereka ini sekolah seminggu
seminggu sampai hari Jumat aja. Jadi weekend Sabtu Minggunya dia di rumah. Itu full day? Full day dari pagi sampai sore. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika Jumat, Sabtu Minggu gitu ya, ketika mereka ada lomba, mereka juga diminta untuk ada kelas tambahan belajar. Ya biasanya, tapi kita seringnya di waktu senggang, misalnya waktu BTK, waktu istirahat biasanya gitu. Kita latih, kita ajak ke kantor, terus saya latih, biasanya seperti itu. Atau memang kalau waktunya mepet kita pakai di waktu weekend. Iya. Atau biasanya weekend itu kita pakai untuk lomba, Kak. Biasanya kita ambil yang ada lomba beberapa yang di weekend, kayak kemarin di Gresik itu waktu itu Pildacil itu juga di hari Sabtu. Jadi memang apa ya, biar orang tua juga bisa antar, anak-anak juga tidak terbebani harus benar banget gitu ya. Iya, bisa dipakai tuh weekendnya ya. Tapi pernah nggak sih ketika mendampingi anak-anak ini Ustazah Umi itu mentarget, karena mungkin lihat tadi kelebihan Nindi itu dia kan, gitu kan, dia pede juga. Nindi kalau bisa yang lomba yang ini tuh harus juara 1. Berekspektasinya besar gitu ya. Ya pernah sih, tapi saya kembalikan dulu ke anaknya. Kan nggak mungkin kita maksa anaknya kalau misalnya dia tidak mau kemampuannya segitu, ya kita tidak bisa gitu loh, Kak. Jadi memang harus kembali ke anaknya. Kayaknya dari suka dan dukanya lebih banyak sukanya ya mendampingi. Betul, banyak sukanya. Karena anak-anak ini gimana ya? Karena ceriwisnya, tingkah lakunya itu menyenangkan gitu loh, Kak. Nyebelin kadang tapi kangen gitu ya. Iya. Dia kadang nyebelin kalau misalnya nggak bisa diatur, ya namanya anak-anak ya, Kak ya. Tapi ya banyak senangnya sih kalau sama mereka tuh kayak bestie gitu loh. Ya kan? Gitu. Mohon maaf, Ustazah Umi belum berkeluarga? Sudah punya 2 anak ya. Sudah punya anak juga ya? 2. Jadi udah lebih berpengalaman kan? Nah, iya benar banget. Iya, sudah kayak anak saya sendiri gitu loh, Kak. Ya wis, kadang ya ada curhatnya lah, kadang ya ada sambatnya, sudah capek, sudah lapar, sudah biasa gitu. Jadi di sekolah itu kayak orang tua sendiri ya. Jadi sudah I want to call my mom, ya wes tuh, this is my handphone, you can use like that. Gitu biasanya. Ya ampun. Pernah minta dijajan nggak? Ya juga kalau gak bawa. Oh ya ampun. Pinjem katanya. Tapi biasanya besoknya dikembalikan. Tapi ya kalau nggak dikembalikan juga apa-apa, paling ya cuma 5.000 aja. Sedekat itu loh ya, Kak. Iya benar banget. Percaya nggak sih Ustazah bahwa kedekatan antara guru dan siswa itu memang bisa membangun suatu chemistry dan punya kekuatan bahwa anak-anak itu nanti akan mudah diarahkan gitu? Ya pasti dong, Kak. Jadi itu yang dimanfaatkan ya oleh guru di sekolah kita harus ini gitu dekat, ya? harus jadi sahabat, harus jadi teman, harus jadi orang tua, pokoknya jadi panutan lah buat mereka. Ini orang tua yang mikir mau nyokolain anaknya di mana, di sini deh, boleh deh. boleh, ayo join sama kita. Jadi promo ya kan. Tapi ngelihatnya luar biasa sih prestasi anak-anak ini. Tapi pesannya apa Us untuk mereka berdua dan juga mungkin ada ya teman-teman mereka juga yang lagi dengerin di rumah gitu. Untuk berdua Nindi dan Bilqis sudah cuma pesan untuk tetap semangat terus mengikuti lomba. Kalau misalnya belum juara atau belum beruntung, jangan berkecil hati, bisa dicoba di lain kesempatan, betul kan? Nah kemarin tuh Bilqis sempat waktu di beberapa ada satu lomba dia tuh sudah masuk top 5, Kak. Tapi ternyata diambilkan 3, tapi dia tidak masuk. Itu benar-benar kita yang kecewa banget ya, karena memang menurut kita itu ya bagus, tapi kan mungkin belum rezeki atau mungkin seleranya juri kan beda gitu ya, Kak ya. Akhirnya ya itu kecewa banget kita karena sudah masuk top 5 dan dia sudah di urutan ke-1. Gitu. Iya. Tapi ini jadi pelajaran berharga lah ya, minimal punya bekal gitu kan ya. Kalau mau lomba lagi harus seperti apa gitu. Yang penting punya pengalaman juga ya. Tapi bukan semangat di dalam lombanya aja, juga di sekolah di dalam akademinya juga harus semangat. Tapi nilai mereka bagus nggak sih, Us? Bagus, karena mereka memang benar-benar ada di 10 besar lah. Iya, memang untuk intelijennya bagus. Jadi kalau misal kita ajak mereka lomba di selain weekend, dia tidak akan ketinggalan, Kak. Cuman saya suruh nyatet yang hari ini apa, sudah dia bisa mengikuti. Jadi nggak terbengkalai, semuanya berjalannya iya benar, berurutan ya ternyata. Kalau untuk siswa-siswa yang lainnya, Ustadzah cuma berharap kalian bisa berani seperti teman-teman kalian yang sudah berjuara ya. Jadi bisa terus mengikuti lomba, terus berkarya agar kalian juga bisa seperti teman-teman kalian di sini sekarang. Luar biasa. Supportnya ya. Semoga ini semua guru-guru di sana diberi kesehatan ya. Iya, amin. Bisa anak-anak luar biasa seperti ini. Iya betul. Dan bakal ada Nindi dan Bilqis lainnya begitu ya. Iya. Oke. Ada yang mau diomongin nggak sama Ustazah Umi? Ayo. Yang mau disampaikan nih. Apa ya? Jangan minta sangu loh.
Makasih udah jadi guru yang baik, terus udah ngajarin banyak ilmu. Jadi sedih. Terus maafin juga kalau banyak salah, nakal. Ya ampun. Gak nakal lagi ya. Iya. Buat Nindi. Kalau dari aku, semoga tahun depan gurunya Ustazah lagi. Impossible kayaknya ya. Iya. Karena kan setiap tahun kita ganti. Ya. Ini kayaknya udah kayak keluarga banget ya, deket Iya. banget. Iya Kak, deket banget. Kan dari pagi sampai siang kita tuh. Iya benar. Ini minimal Ustazah sudah kasih support gitu kan ya. Dalam waktu dekat ada lomba yang mau diikutin Kak? Ada di Masjid Al Akbar, Pildacil. Oh, Pildacil. Oke. Dalam bulan Ramadan ini. Iya betul. Semangat ya. Siapa tahu membawa keberkahan. Nah betul sekali, amin. Nah untuk lomba yang bakal kalian ikutin nih, kalian apa nih yang kalian mempersiapin dari sekarang? Apa persiapannya? Dari teks sama temanya dulu aja. Kalau sudah hafal baru kita ke intonasi, gerakan. Tapi kalau dua ini sudah bisa Kakak. Jadi udah tinggal hafal aja, terus memahami isinya, kemudian intonasi, gerakan dia sudah bisa sendiri karena sudah pengalaman gitu kan. Betul. Oke. Kayaknya waktu juga yang terbatas, ngobrolnya seru. Mau sampai besok? Wah iya, boleh. Nanti Ustazah Umi betah loh di sini ya. Iya betul. Ngajar nanti kalau di sini. Jadi penyiar kayak Kakak jadinya nanti kita. Jangan, saya nggak bisa jadi Ustazah loh ini. Oke, terima kasih Ustazah Umi, terima kasih Mama Hana, terima kasih Pak Nurikan, terima kasih juga Bilkis dan Nindi. Semangat terus pastinya ya. Nanti siapa tahu pulang-pulang bawa hadiah yang banyak, lomba yang banyak, cerita lagi di sini. Betul. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuntas sudah Azarin untuk program kita di Anak Cerdas Indonesia. Ini kakak yang satu ini berprestasi juga, hampir tiap minggu nemenin Sari loh di sini. Hanya belum di-spill aja nih apa kemampuan dia, karena dia sering merendah aja. Nggak mau saya meroket itu Kak. Oh gitu. Apa maunya apa dong? Membumi aja. Ya anak-anak zaman sekarang kan gitu, maunya membumi gitu kan ya. Betul. Tapi Azarin thank you ya. Iya, sama-sama dong. Nanti kita ketemu lagi, duet lagi, seru-seruan lagi pastinya ya. Pastinya. Sari Julia pamit. Saya Azarin. Sampai bertemu di program Anak Cerdas Indonesia, betul. Selamat siang.